Firman Tuhan mengatakan, ingatkanlah mereka, sampaikanlah kepada mereka orang-orang yang melakukan kesalahan itu, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam Remi, Renungan Mingguan Gereja Toraja, dalam edisi 6 September 2020. Dari 3 pembacaan kita saat ini, dirangkum dalam satu tema, keselamatannya, tanggung jawabmu pula. Saudara-saudara yang terkasih, dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Jarak antara Allah dan manusia begitu jauh. Karena itu Yesus Kristus datang dalam karyanya di kayu salib, menghubungkan kita dengan Allah dalam relasi yang benar. Karena itu dalam pengorbanan Kristuslah kita memperoleh pengampunan dan anugerah keselamatan. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan Allah tidak menginginkan kita binasa. Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaan bagi kita, apakah semua orang telah menerima dan mengenal keselamatan dalam diri Yesus Kristus? Realitas kita mengatakan belum. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengajarkan, untuk menyampaikan berita keselamatan, berita pertobatan kepada semua orang. Karena itu saudara-saudara, ada 2 pengajaran penting dari pembacaan kita saat ini. Yang pertama, menyampaikan berita pertobatan, dan itu menjadi perintah Tuhan dan tanggung jawab orang percaya. Dalam kitab Yehezkiel dan kitab Matius ada 2 tugas orang percaya. Yang pertama, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengingatkan orang-orang yang hidup dalam kejahatan untuk berbalik dari dosa itu dan berbalik kepada Allah. Karena ketika kita tidak menyampaikan firman Tuhan dan berita pertobatan, artinya apa? Allah menuntut pertanggungjawaban dari kita. Dan ketika orang tidak menyampaikan berita pertobatan itu, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Dalam Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Karena itu, bagi saudara-saudara yang mengabaikan firman Tuhan, hidup dalam kejahatan dan tidak mau bertobat, tentunya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara mengalami kematian, maka kematian itu akan menjadi jalan untuk menerima kematian kekal dalam hukuman Tuhan. Karena itu bertobatlah. Bertobat berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Meninggalkan jalan yang lama, meninggalkan kehidupan yang lama, menuju kepada hidup baru dalam pengharapan baru. Yang kedua, bertobat adalah merubah pandangan pada orientasi hidupnya, bukan lagi untuk kesenangannya sendiri, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Bertobat berarti berbalik kembali kepada jalan yang benar dan aktif menjalani kehidupan di dalam Kristus dan kebenarannya. Bandingkan Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Pengajaran yang kedua, Allah Maha Pengampun.
meskipun Allah sangat membenci dosa. Itu bukan berarti bahwa Allah menginginkan kematian orang berdosa. Ayat 11 mengingatkan bahwa penegasan Allah justru menginginkan agar setiap orang yang melakukan dosa mau menyadari dirinya, mengakui dosanya di hadapan Allah, mau bertobat dan memiliki komitmen untuk tidak lagi terjerumus di dalam itu. Maka dengan demikian kematian harusnya menjadi bagiannya. Namun Tuhan ganti menjadi keselamatan yang kekal. Matius 18 ayat 18. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dalam Roma disampaikan, diajarkan untuk bagaimana hidup dalam kasih dan mengajarkan kasih itu. Hakikat Allah adalah kasih dan mengajarkan kasih kepada kita. Karena itu dalam seruan pertobatan kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya, supaya umatnya tidak binasa dalam keberdosaannya. Pertobatan menjadi pintu keselamatan bagi umatnya yang masih hidup dan berkanjang dalam dosa. Karena itu datanglah pada Tuhan dan bertobatlah. Seruan pertobatan tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Betapapun besarnya dosa umatnya, namun keselamatan terbuka bagi semua orang yang datang bertobat kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua pesan berharga dari perenungan kita saat ini. Yang pertama, di tengah-tengah dunia ini, kejahatan itu begitu merajalela. Di sana sini kita menjumpai kejahatan. Karena itu marilah kita berperan aktif di dalam memerangi kejahatan. Jangan kita membiarkan saudara-saudara kita hidup dalam kejahatan, hidup berkanjang dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan, ingatkanlah mereka, sampaikanlah kepada mereka orang-orang yang melakukan kesalahan itu, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Ketika kita melakukannya itu berarti bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab kita yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, semua orang tidak ada yang sempurna. Semuanya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ketika kita diingatkan akan kesalahan dan dosa kita, diingatkan oleh sesama kita, terima dan renungkanlah itu. Artinya saudara-saudara kita mengasihi kita. Jangan berdalih untuk berusaha membenarkan diri, menganggap orang lain tidak sepantasnya untuk mengingatkan kita. Karena itu jangan pernah menunda waktu untuk bertobat ketika ada yang mengingatkan dan menyadarkan dosa kita. Ibrani 4 ayat 7 bagian B, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Siapa yang mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan dan mau bertobat, maka dia akan menerima janji dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena itu, dalam Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Salam sehat dari Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati.